Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 'adada harfin kutiba yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah, amma ba'd. Yang terhormat guru kita bersama Al-Habib Husain bin Uthman Al-Habib hafizahullah wa ra'ah. Yang terhormat orang tua kita Al-Habib Rifai bin Abdurrahman Al-Kaf, dan para habaib serta para hadirin yang hadir bersama kita pada malam ini, di malam yang mulia ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas daripada banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, baik kita sadar atau tidak sadar. Terkadang banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan nikmat itu akan tampak ketika nikmat itu sudah dicabut. Allah kasih kita kedua kaki sehat, alhamdulillah. Coba kita jalan-jalan ke rumah sakit, ada yang kakinya lumpuh, ada yang kakinya harus diterapi, sekedar untuk bisa digerakkan, sekedar untuk bisa digerakkan, jari-jarinya tidak bisa, tapi kita alhamdulillah masih bisa jalan, masih bisa lari, dan kita gunakan kaki itu untuk jalan ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Karena ada orang diberi sehat, kakinya sehat, tangannya sehat, jantungnya sehat, tekanan darahnya normal, tapi digunakan untuk maksiat. Dia mungkin begadang sampai subuh, tapi sayang tidak digunakan untuk tahajud, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak digunakan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya nikmat ini banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Hanya kadang nikmat seperti ini bisa kita sadari, bisa kita syukuri ketika kita hadir di majelis ilmu. Dan kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita bukan harta, bukan duit, atau bisnis kita lagi lancar tahun-tahun ini, pemasukan lagi banyak, tidak, bukan itu. Tapi kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu nikmat paling besar. Tidak ada simpanan yang diberikan kepada Allah kepada kita, diletakkan di dalam hati lebih besar melain daripada Islam dan iman. Karena mengapa? Bagaimanapun bagusnya hidup kita, hidup mewah, rumah besar, kendaraan bagus, badan sehat, anaknya semua cakep, cantik, pintar, cerdas, tapi sayang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kesempatan untuk bertauhid, apalagi untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi ini nikmat besar sekali. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijadikan sebagai umat Islam dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah keterangan disebutkan, suatu ketika pernah Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Musa pernah membuka kitab Taurat, ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa di masanya. Tiba-tiba Nabi Musa melihat di beberapa lembaran ada keterangan tentang ciri-ciri umat akhir zaman. Di situ disebutkan ciri-ciri umat akhir zaman adalah seperti ini: mereka akan diwajibkan sholat 5 waktu, mereka akan berpuasa pada bulan Ramadan, mereka umat yang dikeluarkan terakhir tapi yang paling pertama masuk surga. Ini umat istimewa. Cemburu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ada keinginan di dalam hati Nabi Musa untuk supaya bisa dia dan umatnya bisa masuk dalam golongan ini umat, yakni umatnya Rasulullah SAW. Minta kepada Allah, ya Rabb, Allahumma adkhilni wa ummati min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya dan umatku semuanya masuk dalam golongannya umat Rasulullah SAW. Nabi minta jadi umatnya dari Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Makanak ya Musa, tetap kau di tempatmu wahai Musa. Artinya apa? Enggak dikasih. Sudah, tidak usah minta apa-apa lagi, sudah tepat posisimu sekarang ini sudah bagus. Minta lagi Nabi Musa. Nabi itu tidak ada nabi dan rasul diutus jadi nabi kecuali cerdas. Ya, di antara ciri-ciri sifat nabi adalah fatonah. Ya, jadi kalau ada orang ngaku nabi tapi goblok berarti bukan nabi. Hati-hati, itu ciri-cirinya nabi harus
fatonah, cerdas. Jadi ketika Nabi Musa melihat di Taurat itu dan meminta kepada Allah, kira-kira permintaan ini asal-asalan atau karena kecerdasan beliau memahami tentang hebatnya ini umat? Tentu karena memahami. Bukan berarti beliau tidak tahu kalau Allah akan menolak permintaannya atau tidak. Hanya karena ditolak permintaannya Nabi Musa, minta lagi sama Allah, ya Rabb, Allahumma adkhilni wa ummati min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya dan umatku jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama Allah, makanak ya Musa. Tidak wahai Musa, tetap kau pada tempatmu. Akhirnya terakhir Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah kalau begitu umat saya tidak usah, saya aja ini, saya. Allahumma adkhilni min ummati Sayyidina Muhammad. Kalau memang umat saya nggak bisa, saya deh yang masuk. Tolong saya dimasukkan ke umatnya Nabi Muhammad. Tetap ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang minta ini Nabi, Rasul, ya. Seorang Nabi yang perjuangannya sangat berat. Namun kita alhamdulillah, kita tidak pernah meminta kepada Allah, kita dilahirkan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Ini kita bersyukur kepada Allah. Apalagi kita berada di majelis ini yang diasuh oleh seorang sayyid atau seorang habib, dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengikuti syariatnya Nabi Muhammad dan berguru dengan keturunannya Rasulullah SAW. Ya. Nah, tidak usah jauh-jauh. Anang Guruta di sini yang di Makassar, Andre Guruta atau Salama Syekh Yusuf Al-Makassari berguru kepada Habaib, berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Anang Guruta atau Salama Imam Lapeo di Mandar berguru dengan Habaib, berguru kepada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalul Lail. Kiai Abdul Hamid Pasuruan, tokoh wali besar di Pasuruan Jawa Timur, berguru kepada Habib Ja'far bin Syekhun As-Sagaf. Tidak kita dapati ulama-ulama besar, kiai-kiai besar di Indonesia kecuali gurunya berguru kepada para habaib, dan habaib berguru kepada orang tuanya, para salafnya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita di Sulawesi di sini khususnya, ini sangat mata rantai keilmuan kita sangat kuat. Jadi kalau ada orang datang mau menggoyang kita, disuruh kita pisah dengan habaib, jangan diikuti, hati-hati. Karena tentu lebih selamat orang-orang dulu daripada kita. Pemahaman orang dulu lebih jernih. Makanya kalau ada bilang, Beb, bagaimana Beb? Ini kok banyak pertentangan sekarang. Ada orang bilang nggak boleh maulid, ada bilang bid'ah, ada bilang boleh. Ada orang bilang kunut, ada bilang tidak boleh. Ada yang bilang bagaimana, mana yang kita ikutin nih? Kita bingung ini. Apalagi kita suka buka medsos kan, buka TikTok, buka Facebook, ya scroll sana, scroll sini, sejam 2 jam lewat, macam-macam pendapat di dalam itu. Kita ikut yang mana? Caranya bagaimana? Nah ini, saya punya guru menjelaskan. Kalau bingung, khususnya kita ini masyarakat awam pada umumnya, tidak usah buka-buka dalil sendiri, takutnya salah paham, ya. Apa sih dalilnya maulid? Akhirnya salah website. Ya, akhirnya maksudnya ke website orang-orang yang anti maulid misalnya. Nah, caranya bagaimana? Kaidahnya ikut ulama dahulu. Selesai. Itu jawabannya. Oh, itu barasan jinjo bid'ah. Bid'ah dari mana dulu? Bagaimana ulama dulu anda guru tak? Barasan jinga asing. Barasan jinga semua. Berarti barasannya apa? Bagus selesai. Itu orang baru kuliah kemarin, baru 4 tahun mungkin di UIN, ikut kajian-kajian musalla, tidak tahu sampai subuh apa tidak, datang-datang kamu langsung bid'ah. Hah? Langsung foto celananya, hati-hati. Langsung sini banjir. Jelas? Caranya bagaimana? Kaidahnya ikuti ulama dahulu. Wah, itu kunut subuh tidak ada dalilnya, gini. Bagaimana ulama dulu? Anda guru tak dulu, Habib dulu. Oh, kunut semua. Sudah, itu orang baru belajar kemarin, selesai. Biar serbannya besar kayak Bang Pesma, dia hafal Quran 50 juz. Ya, saking hebatnya hafalannya ini, bagus tahu suaranya ini kalau jadi imam. Biar itu bukan patokan. Itu sudah ada ciri-cirinya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Nanti akan datang satu zaman, ya, mereka kelompok pengikut tanduk setan disebutkan di dalam hadis. Nah, ini dikomentari oleh seorang ulama kaliber dari Zabid bermarga Al-Ahdal. Ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya mereka banyak membaca Al-Quran, lakin la yujawizu tarakiyahum. Mereka banyak membaca Al-Quran, ini bukan Al-Qurannya salah, ini ciri-cirinya disebutkan. Banyak membaca Al-Quran kelihatannya, tapi la yujawizu tarakiyahum, tidak menembus kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Bacaan Qurannya tidak sampai ke hati mereka, sehingga sampai di sini saja kafir, bid'ah, tidak boleh. Ini ayatnya, ini dalilnya. Karena Qurannya sampai di sini tidak masuk ke hati, tidak ada hikmah di dalamnya. Beda sama ulama dulu. Nah, sampai sini paham ya? Jelas sampai sini. Nah, jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita ada guru kita di sini, Al-Habib Husain bin Usman Al-Hamid, dan para habaib kita di Makassar, para Andre Guruta semuanya yang berjuang mempertahankan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita bersyukur, ini nikmat paling besar. Karena ada beberapa kampung daerah sudah tidak ada majelis taklim di situ, sepi. Banyak orang kasih saya mau hadir majelis ini, tidak ada di sini. Itu saja mesti kadang ada langsung bayang ada tidak, wah
Baik sekali. Bahkan saya pernah masuk di daerah sekitar Mamuju Tengah, di bagian bawah itu, untuk nyari masjid saya susah. Kita mau sholat susah cari masjid, padahal itu mayoritas Islam. Nyari masjid itu pun dapat satu masjid, masjidnya itu sudah tidak terawat. Banyak sarang laba-laba, banyak itu. Padahal di situ mayoritas. Ini efeknya. Sebabnya apa? Satu, tidak adanya majelis ilmu. Jadi kita bersyukur kepada Allah, ada guru kita yang menyediakan fasilitas majelis ilmu, kita wajib hadir. Karena kita cuma berapa menit diminta waktu kita dalam sehari, dalam seminggu cuma berapa jam kita duduk mendengarkan. Apalagi disebutkan di dalam sebuah keterangan, orang yang duduk hadir di majelis ilmu, tasaqatat dunubuhu kama tasaqatil awraq minal asjar. Dosa-dosanya akan jatuh rontok habis sebagaimana rontoknya dedaunan dari pepohonan. Dan selama kita duduk itu di hadapan majelis ilmu seperti ini, itu dosa kita terjadi penghapusan, dihapus. Jadi kapan selesai penghapusan ini? Kalau kita bubar dari majelis. Berarti kita pengajian sampai subuh sebentar ya. Tidak apa-apa. Biar dihapus dosa. Seperti itu. Dikatakan para ulama, tasaqatat al-dzunub kama tasaqatil awraqu minal asjar. Dihapus dia punya dosa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, apalagi kita diajarkan membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca tadi Maulid Diyaul Lamih, karya daripada guru kita, guru besar Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidh ya. Beliau menyusun Maulid ini luar biasa, banyak sekali ceritanya. Mungkin beliau sudah menjelaskan kepada kita, intinya pembacaan Maulid itu bukan bid'ah. Ya, ini saya kasih, ini perlu saya konsep sederhana sedikit. Kadang kita dengar teman-teman kita yang beda sudut pandangnya yang saya bilang tadi itu. Karena mengatakan tidak ada Maulid di zaman Nabi. Untuk apa Maulid di zaman Nabi? Ya. Karena di zaman Nabi tidak butuh Maulid. Kenapa? Nabi ada di depan mereka. Setiap hari dengan Nabi, makan sama Nabi, sholat sama Nabi, duduk sama Nabi, berperang bersama Nabi. Dia lihat Rasulullah SAW. Kita tidak pernah lihat Nabi. Pernah lihat Nabi? Tidak pernah. 1400 tahun jauhnya kita terpaut tahun dengan Nabi. Jutaan kilometer kita terpaut daripada kota Madinah. Kita tidak pernah lihat Nabi Muhammad. Inilah Maulid, karya-karya para ulama menulis pujian cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkenalkan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah ada ceritanya orang rajin hadir majelis Maulid celaka. Tidak ada ceritanya. Belum pernah. Itu mati tidak baik, tidak bisa la ilaha illallah. Kenapa? Sering ini hadir Maulid, tidak ada ceritanya. Semua mereka mati dalam keadaan baik. Karena ini adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW pokok. Bahkan yang lebih mengherankan, saya pernah dapat cerita. Jadi ada orang Indonesia saking antinya dengan amalan seperti ini, ya, dan bangga dengan bahaya kalau tidak belajar, kalau sudah salah doktrin dari awal, hanya kita menganggap hal yang baik itu salah, yang salah itu baik. Dia bilang, saya ini kuliah di Madinah, 10 tahun saya tinggal di Madinah, sekalipun saya tidak pernah ziarah Nabi Muhammad. Itu tidak wajib, itu tidak perlu. 10 tahun tinggal di Madinah, tiap hari sholat Masjid Nabawi dengan bangga. Ini bukan bangga dan cerita dong. Tidak perlu ziarah kubur Nabi. Tidak, itu tidak wajib, tidak ada dalam ziarah. Saya loh 10 tahun di sini tidak pernah ziarah makam Rasulullah. Penting sini belajar hafal Quran, belajar selesai S1 S2 pulang dakwah. Apakah ini benar? Akhirnya cerita ini sampai kepada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani di Makkah Al-Mukarramah. Cerita ini sampai kepada Abu Ya. Ada yang mencerita kepada Abu Ya, Sami'na al-khabar, wahai Abu Ya, kami dengar cerita ada orang Indonesia tinggal di Madinah 10 tahun di Madinah, tinggal setiap hari sholat di Masjid Nabawi dengan bangga cerita dengan muridnya, saya 10 tahun tidak pernah saya ziarah, itu tidak benar dan lain sebagainya. Akhirnya Abu Ya bilang, sebenarnya hakikatnya orang tersebut bukan tidak mau ziarah dengan Nabi, bukan, tetapi memang Nabi tidak mau ketemu sama orang itu. Nabi kalau tidak mau ketemu sama orang, diletakkan di dalam hatinya tidak suka untuk ziarah kepada Rasulullah SAW. Lah kita di sini meskipun belum sampai ke Madinah, hati kita selalu memanggil ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dikatakan Habib Ali Al-Habsyi, urutan daripada maulid yang sering kita baca di dalam Maulid Habsyi dikatakan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau dipanggil orang miskin mesti hadir. Kalau dipanggil orang miskin pasti hadir. Kata ulama, kita ini orang miskin. Kita ini termasuk orang miskin apa? Miskin amal. Kita tidak punya amal soleh yang mau dibanggakan. Kita tidak punya akhlak, tidak punya cukup untuk dibanggakan hadirat Muhammad. Tapi kita memanggil Rasulullah dalam maulid, maka Nabi Muhammad akan hadir di tengah-tengah kita.
Katakan para ulama. Ketika Nabi sudah hadir, lanjut syair berikutnya, marhaban ya nural. Ini apa artinya marhaban? Welcome. Selamat datang. Kita panggil Nabi, Nabi datang. Ketika Nabi sudah datang, kita menyambut Rasulullah SAW. Makanya kita mengatakan marhaban ya nural aini. Ya. Makanya dikatakan di dalam sebuah keterangan bahwasanya wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah mengadab sekelompok orang yang di situ ada Rasulullah SAW. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah mengadab sekelompok kaum ya seraya mereka masih beristighfar. Jadi tadi Nabi kita panggil, Nabi datang marhaban. Setelah Nabi tidak ada tengah-tengah kita, Allah tidak akan menurunkan adab. Ditambah wahum yastaghfirun, Rabbi faghfirli dzunubi. Ya Allah, komplit itu satu paket itu di dalam Mahalul Qiyam. Memanggil Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, Allah tidak menurunkan adab dan juga kita beristighfar, meminta kepada Allah ampunan, akan diampunkan dosa-dosa kita dan dijauhkan daripada musibah. Nah, ini penting sekali itu jadi catatan bagi kita semuanya supaya kita semakin semangat hadir di dalam majelis, khususnya di zaman-zaman seperti ini. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari para habaib, para kiai kita, para guru-guru kita yang ahlus sunnah wal jamaah. Mereka semua adalah pegangan kita. Dan kemudian catatan yang paling penting yang perlu saya sampaikan pada malam ini adalah terkait masalah pentingnya majelis ilmu ini sebagai bekal kita, untuk kita dan untuk anak-anak kita. Karena kenapa kita bilang untuk anak-anak kita juga penting. Jangan cuma kita yang semangat hadir majelis ilmu, anak-anak dibawa. Anak sudah mampu bisa hadir dibawa. Biasakan meskipun dari sini sampai sini tidur mungkin. Enggak apa-apa, yang penting dia terbiasa dulu hadir. Karena kenapa kata ulama, kalau kita nanti meninggal, ya ini catatan bagi kita semuanya. Kalau kita nanti meninggal, semua barang aset harta kita punya rumah, punya mobil, punya tanah di sana sini. Itu kalau kita meninggal semuanya akan balik nama. Ya, kita jadi almarhum, semua harta kita datang notaris. Oh ini tidak nama diambil hak waris di sana. Oh ada utangnya di sana belum membayar. Ini dipotong dari hak. Tidak ada namamu di dalam. Sudah tidak ada nama kita. Semua yang kita setengah mati kerja cari duit ini mati-matian. Sampai kadang kita perlu menghinakan diri di hadapan orang demi mendapatkan uang, demi mendapatkan nafkah untuk keluarga. Sampai kita kadang merendahkan diri di hadapan orang. Itu semuanya. Ketika kita meninggal akan balik nama itu. Sia-sia. Hanya ada satu barang tidak akan balik nama, tidak akan pernah berpindah nama, tetap namamu di dalamnya. Siapa itu? Anakmu. Anakmu tetap anakmu, tidak akan diwariskan. Itu hartamu yang paling utama. Tapi sayang banyak orang giliran harta yang ini tidak diperhatikan agamanya. Dibiarkan anaknya bodoh baca Al-Quran, dibiarkan anaknya tidak sholat subuh, dibiarkan anaknya tidak hadir majelis-majelis ilmu. Ya. Lebih lagi kalau mau dibawa ke pondok pesantren jauh lebih bagus. Ini harta kita paling berharga anak. Seandainya kita harus utang puluhan juta untuk pendidikan agama anak, itu mulia. Dan Allah pasti bantu. Allah pasti bantu. Ya. Makanya dikatakan kita tanya berapa sih biaya pondok pesantren sekarang? Karena ada yang nanya-nanya biasa. Oh ada yang 1 juta sebulan, ada yang 1.500.000 sebulan. Oh mahal sekali, Bib. Ini jual. Itu coba saya kasih analogi sederhana. Contoh motor tak, kita parkir motor tak misalnya di parkiran 5.000 1 jam, 5.000. Kalau satu hari 50.000. Berarti kalau 1 bulan berapa? Kita parkir 1 bulan motor tak di parkiran 1.500.000. Itu motor tidak bergerak, tidak ada apa-apa, bayar 1.500.000 di parkiran. Demi apa? Demi itu motor selamat. Anak di pondok cuma minta 1.200.000 1 bulan, kita mahal sekali jualan. Padahal anak tadi pondok sholat 5 waktu, baca Al-Quran, tidak merokok, tidak pegang HP, tidak game online, ya kan banyak sekarang kan mabarin kan, kalau pakai Immortal, pakai ini kan, ya macam-macam. Banyak bocil FF di sekitar kita ya. Nah, seperti itu. Nah, itu bukan game tidak bagus, hanya masa-masa mereka adalah masa-masa yang perlu diselamatkan. Karena kalau kita meninggal, yang mengirimkan kita doa adalah anak-anak kita. Tidak ada yang kita harapkan doanya setelah kita meninggal adalah kecuali dari anak. Perhatikan agama mereka. Kalau memang kita ada uang lebih, ada aset tak, ada tabungan tak, sudah siapkan, anggarkan untuk pesantrennya nih anak. Banyak sekali pesantren bagus di tempat kita. Atau kita bisa tanya rekomendasi ke guru kita Habib Hussein, di mana pondok pesantren yang bagus. Supaya tidak salah masuk pesantren ya, karena banyak sekarang pesantren yang
macam-macam mengajarkan di dalam. Pastikan yang gurunya itu sama akidahnya dengan kita, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi seperti itu, ini penting. Jangan sampai kita menyesal di hari nanti anak-anak kita sudah tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mengerti ilmu agama, akhirnya kita menyesal. Nah, ini penting catatan. Karena amalnya anak itu ditimpakan kepada orang tua. Nah, seperti contoh disebutkan di dalam kitab Al-Wasaya yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, murid daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau masih muda orangnya, mengarang banyak kitab. Nah, di dalam kitabnya itu diceritakan, ini catatan penting bagi kita ya. Diceritakan di situ ada orang meninggal. Ini orang meninggal, laki-laki ini, bapak ini meninggal dalam keadaan masih membawa dosa. Masih membawa dosa. Akhirnya diceritakan ketika orang ini di akhirat disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada perintah disuruh masukkan ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Diantar masuk surga. Pikiran dia, wah ini untung ini masuk surga nih. Ini pasti salah baca ini malaikatnya, ini laporannya. Saya ini dosa masih banyak. Pikiran dia, kalaupun saya masuk surga, dosa saya paling surganya saya ini surga paling bawah. Surga paling, kan di surga itu bertingkat, tergantung amal tak. Paling tinggi itu surganya Rasulullah, ya, surga Firdaus, ya. Kemudian di bawahnya para nabi dan rasul, kemudian para wali dan orang-orang saleh. Ini bapak dibawa ke atas terus, melaju ke atas, naik sampai berada di surganya para wali. Tingkatannya para wali, orang soleh, para ulama. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Imam Ghazali, ditaruh di situ. Di sini surga. Hanya dicolek itu malaikat. Nah, ini bahasa sederhananya nih. Tidak salah, antar segini. Tidak. Ada catatannya. Bapak atas nama ini di surga sini tempatnya. Amal saya sedikit, perasaan saya masih banyak dosa kemarin. Kenapa saya bisa ditaruh? Walau disiksa, tidak dilempar ke neraka, pencucian, bahkan masuk surga, dapat surga yang baik, yang tinggi. Apa sebabnya? Nah, apa katanya malaikat? Kullu hadza bi barakati istighfari waladika lak. Kata malaikat ini berkat istighfarnya anakmu. Jadi ternyata ini orang waktu meninggal anaknya itu mondok, belajar kepada para ulama, diajarkan macam-macam ilmu dan doa. Jangan nggak berani itu udah doa makan, doa pakai baju, doa masuk rumah, itu luar biasa itu. Ternyata ini anak mengamalkan salah satu nasihat gurunya karena dia dididik di pondok, terbuka hatinya untuk selalu mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia baca itu 3 kali tuh habis sholat. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli walidayya. Setiap dia sudah baca doa, itu dosanya orang tuanya dihapus. Dihapus. Habis sholat subuh lagi, ini kan anaknya sholat. Ini banyak kalau anak nggak sholat, lain cerita lagi. Nah, ini bisa upgrade ke neraka urusannya. Mungkin dosanya sedikit, tiba-tiba sama Fir'aun di situ satu ruangan VIP. Dia baca lagi. Setelah sholat subuh, Rabbighfirli wal walidayya, dihapuskan dosanya orang tuanya. Sholat duhur, Rabbighfirli wal walidayya, dihapus sampai habis. Dosa orang tuanya habis. Padahal orang tuanya meninggal tidak sempat tobat. Ketika dosa orang tuanya sudah habis, ini anak masih doa. Yang namanya anak soleh kalau ada ilmunya, dididik ulama, dia akan merasa berat untuk tidak mendoakan orang tuanya. Bukan sekarang cuma sibuk saja sengketa harta warisan orang tua, tidak pernah mendoakan orang tuanya, walau sedekah ke masjid. Ada banyak seperti itu. Akhirnya ketika orang ini dosanya sudah habis, toh anak masih baca doa, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mau dia apa ini? Masih minta pengampunan kepada Allah, tapi dosa orang tua sudah habis. Apa mau dihapus? Karena sudah tidak ada dosa yang dihapus, di-upgrade derajatnya orang tuanya. Masuk surga bawah. Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya. Itu yang bikin derajat orang tuanya naik seperti itu. Karena apa? Apa meninggalkan anak yang S1? Bukan masalah itu. S1 anakku, S2, PNS, terangkat bukan itu cita-cita orang soleh terdahulu. Tidak ada salahnya kita S2-kan anak, silahkan, sekolah itu wajib, tapi pendidikan agamanya jangan dilupa. Ya, kalau tidak bisa masuk pesantren, kirim ke majelis-majelis, kirim ke para guru, para asatidz. Karena itu tadi penting, itu kewajiban orang tua. Kita tidak akan dituntut di akhirat karena anak kita tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa, where do you come from? What's your name? Pukul kepalanya ini salah ini, tensisnya salah, nggak ada. Ada paham present continuous tense ini, tidak ada begitu. Atau dia tidak bisa matematika, tidak bisa rumus aljabar, tidak ada. Tetapi orang tua akan dituntut kalau anaknya tidak sholat. Orang tua akan dituntut kalau anaknya perempuan keluar rumah 1 lembar saja rambutnya tidak tertutup aurat. Nah ini bahaya nih, tanggung jawab. Nah ini penting. Jadi ilmu agama kita bersyukur majelis ilmu masih ada para ulama, karena kata ulama akan datang satu masa
kita mau belajar ilmu agama sudah tidak ada. Tidak ada habaib, tidak ada kiai. Orang canggung-canggung semua itu, orang yang tidak punya ilmu ikut bicara di situ. Macam-macam lah, cerita-cerita ini, cerita tuyul, cerita apa. Tapi bikin judulnya majelis taklim. Tidak tahu belajar kemana. Nah, ini hati-hati, sekarang sudah mulai. Buktinya apa? Orang ngaku nabi masih ada percaya, ya apa tidak? Kan banyak kasus tuh. Ada orang mengaku nabi di Bogor, masih ada pengikutnya 75 orang. Politik saya zaman teknologi sekarang orang tidak mungkin ada orang percaya bahwa masih ada nabi, masih banyak pengikutnya. Luar biasa, berarti kan ilmu harus terus dibahas. Jangan bilang sudah modern sekarang, sudah banyak YouTube. Tidak bisa, YouTube itu bukan pendidik. YouTube itu sifatnya monolog, video yang ada suaranya kita cuma dengar. Hanya kita tidak bisa diskusi tuh. Tidak bisa kita. Jadi bagaimana maksudnya di proses YouTube? Tidak bisa bicara YouTube itu. Tapi kalau di majelis taklim mungkin ada iskal, ada pertanyaan yang tidak jelas. Tapi selesai pengajian ada mata ustaz, bagaimana ustaz itu minta nomor ustaz, bagaimana hukumnya nih? Itu kan terjadi dialog. Itu ilmu itu diambil dengan cara seperti itu. Ini penting. Ini penting sebagai catatan bagi kita semuanya para hadirin. Kemudian sebagai penutup, sebagai closing daripada majelis kita malam ini, jangan sampai kita jauh-jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jangan kurang-kurang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat itu dikatakan oleh para ulama, as-salatu ala nabi syaikhu man la syaikhalah. Sholawat kepada Rasulullah itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Bagaimana maksudnya itu? Pertama, hadis ini menunjukkan pentingnya punya guru. Mesti dalam hidup kita ada satu guru yang kita pegang. Pokoknya saya ikut sama Habib ini, pokoknya saya ikut kayak ini, mesti ada. Kalau tidak kita akan bingung. Makanya di kalangan tarikat itu mesti ada mursyid namanya kan. Ada tarikat Halwatiyah, tarikat Qadiriyah, itu penting. Dalam dunia tarikat itu dipraktekkan. Jadi apa kata mursyid? Kalau sudah mursyidnya bilang A, B, B. Dengan syarat mursyidnya benar ya. Ada syaratnya, ada ilmunya. Jadi ada pegangan kita, orang yang baca salawat kepada Nabi, yang awalnya dia tidak punya guru, tapi dia sering baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti suatu saat Allah akan pertemukan dia dengan orang yang akan mengajarkannya ilmu agama. Imma tidak sengaja ketemu di Facebook atau ketemu di mana di jalan. Barakahnya apa? Barakah daripada bacanya salawat kepada Rasulullah SAW. Dan banyak kebaikan lain, dilancarkan rezeki, diampunkan kita punya dosa. Ya, karena di akhirat nanti diceritakan para ulama, itu semua nabi dan rasul disiapkan namanya al-minassah. Minassah itu singgasana. Singgasana besar, kursi besar yang dipanggul oleh 4 malaikat. Masing-masing kursi besar itu dipanggul oleh malaikat. Kursi untuk siapa itu? Untuk para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul duduk di situ. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud. Semua nabi dan rasul duduk menyaksikan proses pengadilan kepada manusia. Semua kursi terisi kecuali satu kursi kosong. Kursi satu kosong ini tidak ada orangnya di situ. Itu kursinya siapa? Kursinya Rasulullah SAW. Kemana beliau? Dikatakan para ulama, beliau sibuk ke sana kemari, bahkan dikatakan sampai berlari untuk menyelamatkan umat-umatnya yang mau dilempar ke dalam neraka. Siapa mereka yang diselamatkan? Orang-orang yang dulunya suka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, saya tidak mau duduk di kursi itu. Kenapa ya Rasulullah? Itu disiapkan oleh Allah untukmu. Kata Rasulullah SAW, saya khawatir sidang belum selesai, perhitungan amal belum selesai, kami para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga lebih dulu, sedangkan urusan umatku belum selesai. Rasulullah tidak mau masuk surga, kenyamanan luar biasa di dalam, kita nak tungguin. Siapa kita ini? Orang kurang ajar kita ya, karena tidak sholat, ya malas baca sholawat. Orang macam kita mau ditunggu Rasulullah SAW. Jadi kita harus memantaskan diri, pantaskan diri kita memang untuk ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Diperbagus sholat dididik anak-anak hadir dengan majelis, pantaskan diri kita. Kalau secara hitung-hitungan kita semua secara hadir di sini tidak pantas kita ini, siapa kita ini? Amal kita ini masih banyak dipertanyakan. Tapi Rasulullah sayang sama umatnya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku ini untuk para pendosa bagi umatku, bukan untuk orang soleh kalangan umatku, untuk pendosa. Jadi sudah disiapkan pembelaan. Bukan berarti kita boleh berdosa, tidak seperti itu. Ada Rasulullah itu tidak mau duduk di kursi, sibuk mengurusi umatnya. Sampai diceritakan ada satu orang diseret sama malaikat dengan keras. Udah teriak ini anak muda, mau dilempar ke neraka. Tiba di tebing neraka, Rasulullah datang. Tunggu. Wahai malaikat, itu orang tanggungan saya. Jangan dilempar ke neraka. Ya Rasulullah, ini dosanya banyak. Dosanya banyak sekali, pernah berzina, pernah ini, pernah itu, pernah ini. Tanggungan saya. Ya Rasulullah, dosanya besar sekali, tidak layak untuk dibela orang seperti ini. Saking gemesnya malaikat ini. Ini orang mungkin bajingan ini orang. Tapi Rasulullah datang bela. Jangan. Hanya karena
terjadi debat di situ, kata Rasulullah, sudah datangkan timbangan amal. Saya mau lihat kayak apa sih dia punya amal. Didatangkan timbangan amal. Jangan bayangkan kayak timbangan beras, nah, bukan timbangan beras sorong-sorong ke atas itu, bukan. Pokoknya timbangan amal bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Jangan bayangkan kalau kayak film-film begini, belum tentu seperti itu. Hanya itu diberikan narasi seperti itu supaya mudah untuk dipahami. Didatangkanlah timbangan amal, ditimbang amalnya ini orang, ditimbang, ternyata betul timbangan kirinya itu berat sekali sampai ke bawah, ini yang kanan ringan ke atas, tidak ada isinya. Wih, betul-betul ini orang top markotop ini orang, memang sudah tidak layak dibela. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil kertas di kantongnya, ada satu kertas, ditaruh di atas timbangan kanan itu timbangan langsung berat. Itu yang kiri tadi yang berat naik jadi ringan. Yang kertas satu lembar ditaruh di timbangan jadi berat. Akhirnya kata Rasulullah, sekarang kanannya sudah berat, bebaskan itu anak muda. Ya kan Rasulullah, dilepaskan. Dipeluk, ya Rasulullah, terima kasih banyak ya Rasulullah, kamu sudah bebaskan sih. Tapi saya penasaran ya Rasulullah, kertas apa itu mau taruh di situ? Amal apa itu yang kau taruh? Kenapa bisa jadi ringan? Ini semua dosa tidak dianggap sama Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, ini catatan yang saya terima dari malaikat. Ini orang, kamu cuma pernah berselawat 1 kali seumur hidup. Ini catatan saya simpan. Oh ya, pernah selawat sama saya 1 kali simpan. Saya gunakan sekarang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Alhamdulillah dari awal sampai akhir ratusan selawat kita baca. Jadi semakin banyak selawat kita kepada Rasulullah, di dunia kita diberkahi, di akhirat kita dimaafkan kesalahan dan dimudahkan urusan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Wa'alafu minkum, Allahumma fiqil aqwa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair. Ya khair nasihat, sebaik-baik nasihat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan. Pertama, nasihat yang disampaikan oleh beliau motivasi untuk kita banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita cara mendidik anak. Ya, beliau sekarang jelaskan cara mendidik anak, sedangkan beliau aja belum menikah, belum punya pasangan, apalagi punya anak. Ya, cuma fokus ngajar aja di pondok Bangil. Ya, kita doakan beliau semoga keluarnya dari majelis ini udah ada pilihannya. Amin. Mudah-mudahan cepat menikah. Amin. Yang hadir juga yang belum menikah, mudah-mudahan cepat menikah. Amin. Ya, yang lagi menduda, yang lagi menjanda, mudah-mudahan datang nanti yang ada yang lamar. Amin. Punya keturunan yang soleh soleha. Amin. Amin ya rabbal. Kalau urusan ini banyak yang amin. Ini kita doakan juga buat tetangga kita 3 hari yang lalu pulang ke rahmat Allah, almarhum Muhammad Arsyad Deng Liong, dan juga niatkan juga buat orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan untuknya, Allah angkat derajatnya, dan juga Allah lapangkan kuburannya, dan juga jadikan kuburannya taman-taman surga. Allah masukkan ke surganya Allah tanpa dihisap lagi amalannya, dan mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadin niyatun salihah min tamamin ni'mah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.